Hello my friend, ini cerita Ricky. Halo my friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Di episode video kita kali ini, kita mau ngebahas mengenai cara cabut blacklist di Malaysia. Nah, kalau my friends, orang Indonesia, karena satu dan lain hal masuk ke Malaysia kemudian pulang dan di blacklist karena misalkan melanggar aturan Malaysia seperti overstay ataupun juga hal-hal lain, maka kamu bisa memohon agar blacklist kamu dicabut dan agar kamu bisa lagi masuk ke Malaysia dengan cara yang baik ya. Ingat, jangan jadi ilegal lagi. Oke, begini adalah cara-cara memohon untuk mencabut blacklist kamu agar bisa masuk lagi ke Malaysia. Simak baik-baik, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang lain dan subscribe channel Cerita Ricky biar my friend menjadi tahu. Jom kita bahas. Banyak case-nya seperti ini. Orang Indonesia mau menikah dengan orang Malaysia, begitu ya. Kemudian tapi orang Indonesianya ternyata di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Malaysia. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, orang Indonesianya yang ada di Indonesia, nah terus kemudian warga negara Malaysianya datang ke Indonesia melakukan pernikahan di sana secara resmi. Ya, dapatkan surat-surat resminya, kemudian yang warga negara Malaysianya pulang lagi ke negara asalnya, dalam hal ini ke Malaysia. Kemudian karena si orang Indonesianya tuh di blacklist, nggak bisa masuk ke Malaysia, kan nggak kuat tuh LDRan, ya nggak sih? Long distance relationship mana enak padahal udah sah, udah halal gitu kan, terus jauh-jauhan, rugi amat, ya nggak sih? Nah, biar my friend bisa bersatu, berdekatan, istilah kata begitu ya, maka sponsornya dalam hal ini orang Malaysianya bisa mengajukan permohonan untuk pencabutan blacklist kepada sang istri atau suami kita yang warga negara Indonesia agar mereka bisa masuk lagi ke Malaysia dengan cara datang ke penjabat keselamatan Putrajaya ya. Untuk memohon cabut blacklist hanya bisa dilakukan di penjabat keselamatan di Putrajaya. Oke. Memohon cabut blacklist dengan mengisi borang. Nama borangnya borang kemudahan masuk Malaysia gitu ya. Dan juga selain mengisi borang tersebut, si pemohon juga harus membuat surat secara tertulis, membuat permohonan tertulis bahwasannya dia sebagai suami atau istri kepada warga negara Indonesia yang di blacklist masuk ke Malaysia dikarenakan apa begitu, misalnya dikarenakan karena overstay atau kosongan, memohon untuk sekiranya dapat mencabut blacklist dari orang tersebut, namanya siapa, nomor paspornya pada saat di blacklist, nomor paspornya apa gitu ya, dikarenakan alasan apa, misalkan dikarenakan alasan sudah menikah secara resmi, diikuti atau dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen seperti surat nikah resmi begitu ya, ataupun juga kalau misalkan hubungannya keluarga seperti ayah dan anak, ya dilampirkan juga bukti kekeluargaannya seperti dengan misalkan sijil lahirnya atau surat nikahnya begitu ya, harus ada diajukan ke Jabatan Keselamatan Putrajaya. Hal ini akan memakan waktu memang ya, bisa beberapa bulan begitu ya, tapi sabar. Jangan dulu datang ke Malaysia sebelum diklirkan status blacklistnya. Jangan nekat, jangan pandai-pandai lalu belakang pula gitu ya, mengulangi kesalahan yang sama, tidak boleh. Ingat ya, jadi tunggu sampai mendapat kelulusan dari Putrajaya bagian keselamatan dan Jabatan Immigration Malaysia Putrajaya, sampai udah lulus dan diluluskan pencabutan blacklistnya dicabut, maka my friend sudah bisa masuk ke Malaysia lagi dengan tenang. Dan kalaupun sudah dapat izin untuk masuk ke Malaysia lagi, ingat, jangan mengulang kesalahan yang sama menjadi ilegal lagi. Segera mengajukan calling visa, pihak sponsornya yang orang Malaysia memohon untuk dapatkan calling visa untuk orang Indonesianya sehingga mereka bisa masuk ke Malaysia menggunakan calling visa, dapat visa 3 bulan. Nah, dalam saat menunggu selama 3 bulan itu,
silakan mempersiapkan untuk buka file ke Malaysia, ke Jabatan Immigration agar bisa dapat visa ikut suami atau visa ikut istri di Malaysia begitu. Nah, kalau misalkan udah dapat visa ikut suami atau juga visa ikut istri, boleh nggak dipakai bekerja? Boleh dipakai bekerja asal sudah mendapatkan COP, izin untuk bekerja. Jadi visa ikut suaminya, visa ikut istrinya harus mendapatkan COP, izin untuk bekerja di Malaysia. Semoga my friend paham ya. Ingat, jadi ilegal itu sangat-sangat tidak enak ya. Nggak tenang, mau kemana-mana juga nggak enak, nggak tenang, was-was, dan yang pasti resikonya adalah ditangkap polisi dan juga dideportasi, bahkan di blacklist. Begitu, semoga ini menjadi satu informasi tambahan buat my friend semua. Kalau suka ya di like gitu ya, di follow Instagramnya Cerita Riki, TikTok Tekmoyun ada TikTok Cerita Riki, dan bantu saya untuk subscribe channel Cerita Riki biar semakin berkembang dan biar my friend semakin tahu. Saya Riki pamit, assalamualaikum my friend.